Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Anak-anak, hari ini jumpa lagi bersama dengan Bu Guru untuk belajar tema keluargaku, subtema kegiatan keluargaku, pembelajaran yang pertama. Nah, jadi ini subtema yang kedua ya anak-anak. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Di tempat duduk, siap gerak, berdoa, mulai. Berdoa selesai. Tujuan untuk pembelajaran hari ini, yang pertama, siswa mampu menjelaskan ungkapan tolong dan terima kasih dengan santun. Tujuan yang kedua, siswa mampu menuliskan hal-hal yang berhubungan dengan orang tua di rumah berupa aturan makan dengan tepat. Dan tujuan yang ketiga, siswa mampu mengidentifikasi gerak anggota tubuh menirukan gerak ayam dalam suatu tarian dengan tepat. Nah, sekarang anak-anak coba perhatikan gambar berikut. Kira-kira apa yang sedang mereka lakukan ya? Ya, mari kita baca cerita berkaitan dengan gambar tersebut. Makan pagi bersama keluarga. Ibu Siti menyiapkan makan pagi. Siti membantu ibu menyiapkan makan pagi. Siti makan pagi bersama keluarga. Makan pagi bersama keluarga sangat menyenangkan. Siti dan keluarga bersyukur kepada Tuhan. Nah, jadi ternyata di gambar ini mereka sedang sarapan atau makan pagi. Jadi, Siti sedang makan pagi bersama dengan ayah dan ibunya. Nah, kira-kira saat makan pagi, apakah ada aturannya yang harus anak-anak lakukan? Ya, tentu saja ada. Nah, ini beberapa aturan makan di rumah Siti. Mari kita baca bersama-sama ya. Yang pertama, aturannya adalah duduk dengan tertib. Nah, kemudian yang kedua aturannya adalah membaca doa sebelum makan. Aturan yang ketiga, makan secukupnya. Aturan yang keempat, mengucapkan syukur setelah makan. Dan aturan yang kelima adalah membantu ibu merapikan meja. Nah, ini adalah beberapa aturan saat makan yang ada di rumah Siti. Nah, tentunya setiap rumah, setiap anak itu di rumahnya pasti memiliki aturan-aturan yang berbeda ya. Nah, mungkin aturan makannya anak satu dengan anak yang lainnya itu berbeda. Nah, jadi setiap anak harus selalu mematuhi aturan dimanapun anak-anak berada. Di rumah, di sekolah, maupun di tempat manapun harus selalu mematuhi aturan. Supaya kegiatan dan juga hidup kita menjadi lebih teratur. Nah, sekarang mari anak-anak simak percakapan antara ibu dan juga Siti berikut ini. Nah, jadi mereka setelah makan bersama, mereka ini melakukan percakapan. Nah, kira-kira apa ya percakapan yang mereka lakukan? Ya, mari kita baca bersama-sama. Di sini ada Siti yang bertanya kepada ibu. Bolehkah aku membantu merapikan meja, Bu? Nah, kemudian ibu menjawab, silahkan Siti, hati-hati membawa piringnya. Nah, kemudian ini Siti bilang lagi,
Baik, Bu. Nah, kemudian ibu menjawab, Siti anak yang rajin. Terima kasih, Siti. Siti kemudian menjawab lagi, sama-sama, Bu. Nah, jadi ternyata ini adalah percakapan antara Siti dan ibunya yang ya setelah makan ya. Nah, Siti ini minta agar dia boleh membantu ibu untuk merapikan meja. Nah, setelah makan mejanya dirapikan ya. Nah, kemudian ini ibunya karena dibantu oleh Siti, ibunya mengucapkan terima kasih. Nah, jadi anak-anak ingat ya, jika kalian dibantu oleh orang lain ataupun diberikan sesuatu oleh orang lain, jangan lupa untuk selalu mengucapkan terima kasih. Nah, selain itu, apabila anak-anak membutuhkan bantuan orang lain, silahkan dengan melakukannya atau dengan ucapan yang sopan. Nah, kemudian jangan lupa untuk selalu menggunakan kata tolong. Nah, kata tolong itu bisa membuat perintah kita atau misalkan kita meminta bantuan itu bisa menjadi lebih sopan. Itu ya, anak-anak. Nah, untuk selanjutnya ya, coba anak-anak ya sekarang isikan percakapan berikut dengan tolong atau terima kasih. Nah, anak-anak, di sini ada percakapan antara Siti dan juga ibu ya. Nah, ini yang pertama, ibu bilang seperti ini. Siti, ini titik-titik, bantu ibu menyapu halaman. Nah, kira-kira kata yang tepat untuk melengkapi percakapan dari ibu ini apa ya? Siti, apakah kata tolong atau terima kasih ya anak-anak? Iya, betul sekali. Kata tolong. Nah, jadi lengkapnya seperti ini. Siti, tolong bantu ibu menyapu halaman. Kemudian Siti menjawab, baik Bu. Ya, kemudian di sini ada percakapan dari ibu lagi. Titik-titik Siti, ibu senang Siti bisa membantu. Nah, kira-kira kata yang tepat apa ya? Apakah kata tolong ataukah terima kasih? Iya, betul sekali. Kata yang tepat adalah terima kasih Siti. Nah, itu ya. Kemudian Siti menjawab lagi, sama-sama Bu. Ya, kemudian kita latihan lagi untuk percakapan yang kedua. Ini ada ayah dan juga Siti. Pertama-tama ayah bilang seperti ini. Siti, titik-titik, ambilkan buku ayah di atas meja tamu. Nah, kira-kira kata yang tepat apa ya? Tolong ataukah terima kasih anak-anak? Iya, betul sekali. Kata yang tepat adalah tolong. Jadi Siti, tolong ambilkan buku ayah di atas meja tamu. Kemudian Siti menjawab, baik ayah. Nah, kemudian ayah bilang lagi, titik-titik Siti. Nah, kira-kira kata yang tepat apa ya? Tolong ataukah terima kasih? Iya, betul lagi. Nah, jadi ayah juga mengucapkan terima kasih Siti. Nah, kemudian Siti menjawab, sama-sama ayah. Nah, itu ya, ternyata anak-anak sudah paham cara menggunakan kata tolong dan juga terima kasih. Nah, kata tolong digunakan saat kita meminta bantuan orang lain. Kemudian terima kasih itu diucapkan setelah kita mendapatkan bantuan atau diberikan sesuatu oleh orang lain. Nah, sekarang anak-anak coba perhatikan gambar dan cerita berikut ini. Kita baca bersama-sama ya. Berangkat sekolah. Setelah membantu ibu dan ayah, Siti berangkat ke sekolah. Siti berpamitan kepada ibu dan ayah.
Siti mencium tangan ibu dan ayah. Siti pulang dari sekolah. Tiba di rumah, Siti mengucapkan salam. Ibu menjawab salam Siti. Siti mencium tangan ibu. Nah, jadi anak-anak selain aturan saat makan, di rumah kita juga terdapat aturan, contohnya seperti di rumah Siti ya. Nah, aturan saat akan pergi sekolah ataupun pulang sesampai di rumahnya. Nah, jadi aturan di rumah Siti saat akan bepergian, misalkan pergi ke sekolah, Siti harus berpamitan kepada ayah dan ibunya. Kemudian tak lupa Siti mencium tangan ayah dan ibu. Kemudian saat pulang pun juga sama. Saat pulang, Siti mengucapkan salam terlebih dahulu, kemudian mencium tangan ibu. Nah, itu ya, aturan yang ada di rumah Siti. Pastinya di rumah anak-anak yang lain juga sama seperti Siti ya. Ya, nah anak-anak selalu ingatlah untuk melakukan aturan-aturan tersebut. Nah, untuk selanjutnya, sekarang coba perhatikan gambar berikut. Nah, ini ada sebuah cerita. Judulnya Rekreasi Bersama Keluarga. Siti, ayah, dan ibu berekreasi. Mereka pergi ke rumah bibi di desa. Siti melihat pemandangan yang indah, sawah dan kebun yang luas, air sungai bersih dan jernih. Di sekitar rumah penduduk terlihat hewan peliharaan. Ada sapi, kerbau, kambing, dan ayam. Siti melihat gerakan ayam. Gerakannya lucu sekali. Nah, jadi ini adalah beberapa gerakan ayam yang diamati oleh Siti. Nah, saat Siti berekreasi ke desa, itu Siti mengamati gerakan ayam ya. Ada ayam yang sedang mengepakkan sayapnya. Nah, kemudian ada ayam yang berkokok dengan mendongakkan kepala. Selain itu ada juga ayam berlari dengan mengepakkan sayap. Nah, ini adalah beberapa gerakan dari ayam. Nah, anak-anak bisa menirukan gerakan-gerakan ayam ini untuk menari. Nah, sambil diiringi oleh musik. Ya, untuk pertemuan selanjutnya kita akan berlatih menari ya anak-anak, berlatih menari ayam diiringi oleh musik. Nah, anak-anak, untuk tugas hari ini di sini ada 3 soal. Yang pertama, buatlah sebuah percakapan yang berisikan kalimat permintaan tolong dan ucapan terima kasih. Nah, di sini sudah Bu Guru tuliskan contohnya. Nah, contohnya ada seperti ini anak-anak. Ada percakapan antara ibu dan anak. Nah, jadi anak-anak bisa menuliskan seperti ini. Tapi jangan mirip ya. Silahkan ini hanya sebagai contohnya saja, contoh penulisannya. Anak-anak menuliskannya harus berbeda dari contoh yang Bu Guru buat. Nah, yang penting di percakapan ini ada kata tolong dan juga terima kasih. Nah, itu ya untuk yang nomor 1. Kemudian yang nomor 2, sebutkan 2 aturan saat makan. Tadi kita sudah membahas berbagai aturan saat makan. Silahkan anak-anak cukup sebutkan 2 saja aturan saat makan di rumahmu itu apa. Nah, kemudian yang ketiga, sebutkan 2 contoh gerakan ayam. Nah, gerakan ayam yang bisa ditirukan untuk tarian itu apa saja ya anak-anak? Silakan sebutkan 2 saja.
Nah, ini dia tugas anak-anak untuk hari ini. Selanjutnya, setelah menyimak video ini, anak-anak segera mengerjakan penugasannya di buku tugas masing-masing. Ya, terima kasih. Hari ini anak-anak sudah belajar bersama dengan Bu Guru. Tetap semangat belajar. Bu Guru akhiri untuk pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.